Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kalau saya menyebut kata bintang itu, Anda mengenal kata bintang itu sejak mulai umur berapa? Ya. Saya kecil TK itu diajari lagu Bintang Kecil. Ya. Bintang kecil di langit yang biru, salah. Kalau langitnya biru enggak kelihatan bintangnya. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa, itu baru kelihatan bintangnya. Lalu setelah waktu SD mulai kenal kata bintang ini tidak lagi menjadi bintang yang sungguh-sungguh kalau dilihat pada waktu malam, tapi bintang yang dalam arti metafor atau kiasan ya. Kamu harus bisa jadi bintang kelas. Mulai ada kata bintang yang berbeda lagi. Ibu suruh menyuruh ya untuk membeli obat sakit kepala bintang 7, apa maneh iki. Ya. Bapak-bapak minum pakai botol, kok di situ ada bintang, bir bintang. SMP mulai cinta monyet satu sama lain, tukar-tukaran, kamu lahir apa dan sebagainya. Waduh, ya cinta monyet itu kan gitu, tukar-tukaran. Ya kamu punya bintang apa gitu. Loh, bintang apa maksudnya ya? Ya bintang kelahiran.
ramalan bintang itu, ya kan? Ini bintang yang meramal juga ada. Gitu. Mulai senang film, ya sudah mulai bintang film, bintang lapangan, bintangnya dalam arti kiasan macam-macam. Bahkan ya sampai ke politik segala kita tahu gambar bintang itu ada di perisai lambang negara kita. Wah, ada bintang yang ada di bendera masing-masing beberapa negara. Bintang yang mulai dari arti yang sesungguhnya sampai yang kiasan atau metafor itu kita kenal dalam hidup kita. Nah ini Bapak Ibu, kita ini orang Katolik ternyata juga merayakan ya tuntunan Tuhan kepada 3 raja dari timur ini dalam hari raya penampakan Tuhan. Tuhan yang menampakkan dirinya melalui bintang untuk menuntun mereka pada keselamatan. Dan itu kita bisa melihat bagaimana mereka itu 3 orang raja ini kalibernya raja kalau dalam tafsir itu dari negeri 1001 malam sana yang ahli untuk membaca bintang ilmu perbintangannya luar biasa. Ya. Dari wilayah-wilayah Persia sana. Dan mereka dikenal dengan kalibernya raja itu bukan raja politik tapi sebagai orang yang ada di istana raja sebagai cerdik cendekia, penasihat raja. Kaspar, Melchior dan Baltasar ini dalam tradisi gereja dikenal namanya itu datang kepada Yesus dengan dituntun oleh bintang ini. Dan kalau secara logika dada saya bisa mengatakan mosok ono Romo bintang kok melaku, iku duduk bintang iku komet itu. Ya kan orang bilang gitu. Tapi ini mau menunjukkan memang itu sebuah peristiwa yang ilahi memang. Dan mereka mengakui kami melihat bintangnya di timur dan kami tahu bahwa itu petunjuk seorang raja yang baru dilahirkan. Dan itu mereka jauh-jauh datang untuk kemudian mencari siapa raja yang baru dilahirkan itu. Dan pada saat keluar dari istana Herodes kita tahu bintang itu menampakkan diri lagi dan membimbing mereka sampai tepat di bawahnya di mana Yesus itu dilahirkan. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari raya penampakan Tuhan itu bermakna bagi kita semua. Karena ini menjadi hari Natal seluruh bangsa yang sebenarnya Yesus lahir sebagai Sang Juru Selamat itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Dia lahir untuk semua orang di segala tempat dan dimanapun. Dan kalau Allah mau menunjukkan dirinya dengan membimbing bintang itu Allah mau sungguh dengan kemauannya sendiri menggunakan segala cara untuk membimbing orang-orang yang mau memperoleh keselamatan kekal itu. Ya. Kalau para gembala itu dari para malaikat dan mereka tersinari dengan luar biasanya sehingga takut lalu kemudian jangan takut hai gembala. Itu mereka Tuhan menampakkan menunjukkannya melalui para malaikatnya. Ya. Tapi untuk segala bangsa mau ditunjukkan dalam peristiwa Natal itu bahwa Allah juga punya caranya sendiri menjadi bintang, menjadi penuntun untuk siapapun yang mau sungguh terarah kepada kebenaran dan keselamatan yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir. Allah yang menjadi manusia. Itu kita merayakannya hari ini. Sehingga kalau kemudian diwartakan di mana-mana bahwa Sang Juru Selamat Kristus ini di penjuru dunia dan kita semua yang ada di Ngagel ini pun juga memiliki juga cara-cara yang kita kenal dari Allah sendiri untuk mengenal secara pribadi maupun sebagai paroki ya. Bagaimana saya mengenal Kristus Sang Juru Selamat ini. Tentu ini juga menjadi sesuatu yang mengagumkan bagi kita bahwa Allah itu terus memanggil dan memperjuangkan seluruh bangsa itu untuk menjadi atau untuk memperoleh keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga lalu dipersembahkan kepada Kristus itu. Di situ kan baru dipasang itu pada saat hari raya penampakan Tuhan itu bagaimana 3 raja dan juga tunggangannya dan yang lain itu ya. Pasti namanya berombongan bersama-sama dan besar. Memang lalu bikin heboh seluruh Yerusalem. Itu rombongan besar dari timur ngapain ke Yerusalem. Dan mereka sungguh mengakui bukan Herodes tapi kepada raja yang baru dilahirkan itu. Dengan membawa apa yang mereka persembahkan itu menunjukkan lambang penyembahan dan penghormatannya itu ya. Jadi digambarkan dia membawa emas
itu bahwa pengakuan Yesus sebagai raja, emas dipersembahkan. Lalu dupa dipersembahkan, bukan Yesus itu kemudian didupai wangi-wangian dan sebagainya gitu. Tapi menggambarkan Yesus diakui sebagai imam agung, ya, yang menyucikan. Dan lalu dibawakan juga mur, itu lambang kebangkitan. Yesus yang wafat, yang kemudian diboreh dengan mur, ini kematiannya dan dia akan bangkit. Jadi emas dan kemenyan dan mur ini melambangkan bagaimana kualitas Yesus sang bayi keselamatan ini di hadapan seluruh bangsa. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita merefleksikan mengenai bintang yang menampakkan diri dalam kehidupan kita, ini kita bisa melihat bahwa kita pun di zaman milenial ini dipanggil untuk terus mengikuti bagaimana Tuhan yang hadir dengan segala petunjuknya. Kalau kita bisa melihat ada kesalahan-kesalahan juga, Kak Romo. Iya, lihat itu 3 raja ini saja, meskipun ahli astronomi dari timur itu, ya tersesat ke kerajaan Herodes, keliru menafsirkan bahwa raja itu lahirnya harus di kerajaan. Enggak, ternyata Herodesnya malah kaget. Padahal mereka juga mendapatkan bimbingan bintang itu. Tapi dengan kerendahan hati setelah keluar dan melihat bintang itu lagi, bukan melihat dengan pikiran akal budinya yang bingung, kacau dan sebagainya, tapi melihat terbuka, menengadah ke atas dan melihat bintang itu, dan lihatlah bintang itu membimbing mereka ke tempat di mana bayi itu berada gitu. Itu bisa melambangkan kehidupan kita juga. Anda dan saya itu dipanggil juga untuk memasuki tahun 2025 ini juga untuk semakin terbuka atas bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Caranya bisa macam-macam, Ibu Bapak. Kalau untuk 3 raja dengan bintang yang kita rayakan hari ini, mungkin dengan kita semua yang sedang dalam berjuang saat ini, kita bisa lewat teguran, lewat sapaan, mungkin lewat kitab suci, lewat ekaristi, lewat apapun yang kita harusnya dengan rendah hati terbuka betul. Saya yakin Tuhan membimbing saya seperti 3 orang Majusi dibimbing oleh Tuhan melalui bintangnya, maka dia juga akan menjadi bintang dalam kehidupan saya, yang menjadi perhatian untuk terus melangkah memasuki tahun ini. Ya mungkin nanti Anda akan menemukan dalam gejolak-gejolak perjalanan hidup Anda dan keluarga Anda, bisa jadi menemukan ya keliru-keliru sedikit begitu. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kembali menengadah dan memohon supaya diarahkan oleh bintang kehidupan ini, bintang keselamatan ini yang benar, sehingga bisa melaluinya dengan baik dan selamat gitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tantangan kita dalam zaman milenial kita ini apa? Nah, ini sekarang ini beredar banyak di media sosial bagaimana orang itu pengen menjadi bintangnya. Semua orang sekarang itu pengen jadi bintang. Yang dirindukan itu gambar tangan. Nek tak kei jempol kon bintangku kon. Kalau aku mengikuti engkau bintangku. Ya, mbuh kualitasnya seperti apa, tapi semua orang itu pengen moncer, pengen bling-bling seperti bintang. Kalau bisa itu semuanya tersedot pada dia. Ya. Tidak hanya para tokoh, karena semua orang bisa menjadi artis, bisa menjadi bintang di zaman ini dengan media sosial. Sehingga sampai begitu inginnya dikomentari, begitu inginnya mendapatkan perhatian itu sampai buat yang aneh-aneh gitu. Ya. Fotone sing aneh-aneh, buat video pendek sing aneh-aneh, wis gak karuan komentari sing aneh-aneh, sing penting moncer dulu. Pansos, ya. Ya ini kita melihat itu, sekarang itu begitu. Kita pun gak sadar ikut-ikutan juga. Ayo sapa sing disik-disikan mangan di resto baru jepret, iki aku jadi bintangnya lho rek. Gitu. Dalam kuliner ya. Tempat rekreasi yang baru, wah libur Natal pasca mumpung, liburan Natal tahun baru mumpung ini ada tempat baru cepret, wah, aku duluan share, wah, aku bintangnya, banyak itu, bersaing untuk menjadi bintang masing-masing, gak apa-apa gemerlap sebentar, gak apa-apa, yang penting itu saya terlihat. Tapi ini kan untuk egoisme diri sendiri, bukan bintang untuk menuntun keselamatan bagi orang lain.
Tahun ini Anda dipanggil, kita bersama ini. Karena ada banyak orang ingin menjadi bintang itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kita bisa melihat dalam media sosial, dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang memang bercahaya memberikan teladannya, memberikan apa yang terbaik dalam kehidupannya tanpa pamrih, yang sungguh-sungguh membimbing orang dalam jalan keselamatan. Kita juga bisa merefleksikan lebih dalam dan lebih sederhana lagi. Bagi anak-anak kalau mendengar papa mama itu menasehati, itu dengarkan dia mengatakan bintang untuk keselamatanmu. Ya. Kalau menasehati harus lebih rajin, jangan malas, untuk tekun, untuk terus begini. Dengarkan, itu tuntunan yang sederhana tapi nyata. Itu adalah tuntunan keselamatan. Bagi yang dewasa juga kalau ada sahabat, teman yang mengatakan kebenaran dan kebaikan, dengarkan isinya. Jangan orangnya yang ngomong kon iku sapa, saiki suci sesuk dadi pendosa, ngono mesti. Penolakannya kan banyak. Padahal teman itu mengingatkan untuk yang terbaik, untuk keselamatan, untuk hidup supaya lebih benar gitu. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana kita menghargai penampakan Tuhan hari ini adalah dengan rendah hati kita terbuka sungguh atas bimbingan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ada di mana-mana. Menjadilah kita kemudian terbimbing dengan benar. Dan kalau kemudian mengalami situasi-situasi yang berat, mari kita juga tenang dan hening untuk mendengarkan dan melihat kehadiran Tuhan. Bukan ditemukan di mana-mana, tapi dalam hati nurani kita, dalam kehidupan kita, dalam mawas diri kita. Yang kedua, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa refleksikan kehadiran penampakan Tuhan dalam bintangnya itu. Anda juga dipanggil untuk menjadi tidak hanya menerima terang dalam bintang kehidupan, tapi Anda dipanggil untuk menjadi bersinar, menjadi bintang kehidupan milenial juga. Mungkin bukan bintang yang besar yang terus moncer, terus bling-bling gitu, enggak. Tapi menjadi bintang kecil yang terus bercahaya dalam kehidupan kita. Ya, membimbing keluarga kita, membimbing suami kita, membimbing anak-anak kita, membimbing istri-istri kita, ya, membimbing sahabat teman-teman kita dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang nasihat, teguran kita, perhatian kita enggak diperhatikan seperti 3 raja tadi, masuk ke kota Yerusalem dan bintang itu tidak dilihat lagi. Tapi akan tiba waktunya Anda akan dilihat dan diperhatikan. Seperti 3 raja keluar dari istana dan melihat lagi bintang keselamatan. Ada waktunya Anda tidak boleh putus asa karena nasihat-nasihat Anda dalam bintang, dalam kehidupan Anda sebagai bintang kehidupan ini yang mungkin kecil-kecil itu akan didengarkan, diperhatikan. Ya, sungguh menjadi tuntunan yang sederhana tapi menyelamatkan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, jadilah bintang dengan bagaimana Roh Musa bisa menjadi bintang untuk zaman milenial ini. Bintang itu selalu memantulkan cahaya. Ya, bintang itu memantulkan dengan hati yang bersih, dengan hati yang bening, ya, memandang Sang Juru Selamat terus menerus. Anda akan dimurnikan dan dijadikan lebih bersinar bagi hidup Anda sendiri, bagi keluarga Anda, bagi orang-orang yang Anda kasihi, dan dimanapun Anda berada. Semoga bintang Kristus menerangi kehidupan kita, menerangi keluarga kita, membimbing kita menjalani tahun 2025 ini dengan keselamatan dan kebenaran. Berkat Tuhan menyertai kita semua.